implementasi kurikulum Merdeka sulit atau mudah? Mudah. Mari berbagi praktik baik. Ya, sekali lagi ya. Sama-sama. Sama-sama. Salam implementasi kurikulum Merdeka. Salam Bapak Ibu guru hebat. Hari ini tanggal 25 bulan September 2023, saya akan berbagi praktek baik di mana kita ikuti perjalanan saya. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita. Kami sampaikan terima kasih Guru, Pak Edi dan Bapak Ibu untuk menjadi narasumber berbagi praktek baik dari implementasi kurikulum Merdeka. Nampaknya dari hasil evaluasi, kurikulum Merdeka itu agak sangat sulit dipahami dari berbagai satuan pendidikan, termasuk pendidikan kesetaraan. Nah, untuk itu kami juga butuh pendapat Bapak Ibu. Nanti di mana kesulitannya, di mana kayaknya kurikulum Merdeka ini nambah-nambah pekerjaan, ribet nampaknya. Dan ini juga kami dapatkan wawancara waktu kami perjalanan dari Bogor ke bandara. Seorang supir mengeluhkan anaknya saat ini sekolah, menurut kabarnya itu kurikulum Merdeka ribet katanya. Ya, apakah dari kita, nanti saya juga mohon pendapat Ibu, memahami kurikulum Merdeka yang sudah berjalan 2 tahun ini seperti apa. Nanti kami akan nyampaikan. Sebenarnya kurikulum Merdeka itu mudah, tidak sulit. Nah, nanti di mana akan kita jelaskan. Nah, saya perlu informasi dari Ibu, siapa yang bisa bantu. Apa sih kesulitan mempraktekkan kurikulum Merdeka? Kalau dari saya pribadi, sebagai kemampuan saya ya Pak ya, saya dan seperti itu saya cari tahu dulu tentang kondisi anak-anak ini seperti apa dikaitkan dengan materi yang saya akan sampaikan. Misalnya saya ingin baca, nanti saya jelaskan ke kondisi saat ini cuaca kita ini seperti apa, kenapa bisa seperti ini, seperti musim-musim kemarin. Nah, dari situlah, jadi saya tidak terlalu berpatok pada buku hanya sebagai sumber-sumber saja. Kami juga ke modul ya Pak. Pertanyaannya satu, implementasi kurikulum Merdeka itu susah atau mudah? Jangan ditanya. Kalau jawabannya mudah, mudahnya di mana? Nah, kalau susah, susahnya di Kalau mana? untuk proses pembelajaran, evaluasi pembelajaran sepertinya mudah. Untuk kesulitan kami, perangkatnya yang masih belum kami paham. Sebenarnya Bu, Pak, kurikulum Merdeka itu esensinya memerdekakan sekolah, membebaskan sekolah, mau mengatur dirinya, mau berbuat apa, mau memprogramkan apa, mau mengerjakan apa, itu seutuhnya menjadi kewenangan sekolah, satuan pendidikan. Maka lahirlah KUSP, struktur kurikulum pendidikan kesetaraan, sudah diatur seperti itu. Nah, perbedaan kalau di pendidikan kesetaraan tidak ada P5. P5-nya tidak ada. Jadi tidak perlu sibuk-sibuk bikin proyek, itu tidak perlu. Ya, karena itu letaknya ada di sekolah formal. Yang ada adalah, nah kalau nanti di struktur kurikulum itu disebutkan bahwa jadi profil pelajar Pancasilanya itu terletak pada mata pelajaran pemberdayaan. Tidak harus membuat proyek, karena mata pelajaran pemberdayaan adalah pilihannya. Nah, saat ini sudah kemajuan teknologi, maka sumber belajar tidak harus menggunakan ini. Harus menggunakan yang lain juga boleh.
Makanya di internet dan pada masa ini diberikan fasilitas PMM, platform Merdeka Mengajar. Ibu di sini sudah punya akun belajar ID-nya kan? Nanti kami bantu bagaimana Ibu akan membuat suatu video, nanti akan bisa melakukan praktek baik untuk berbagi bagaimana caranya, nanti akan diupload ke platform Merdeka Mengajar. Nah, misalkan mata pelajaran IPA, Ibu praktek soal IPA, jangan hanya didiamkan saja, videokan mereka, ya kan? Bahkan mungkin harus dinampakkan ini SKB Kabupaten Kuburaya, ya kan? Langsung, betul itu sebenarnya cocok lepas kebakaran, videokan. Nanti kasih judul pemberdayaan anak pada mata pelajaran IPA mengenal tentang kerusakan alam akibat kebakaran. Oh, itu videokan. Bahkan kalau anak misalkan ikut nyiram-nyiram itu videokan. Nah, kemudian videonya nanti diperbaiki secara etik. Kalian kalau sudah videonya bagus, nanti diupload ke YouTube. Linknya nanti dilinkkan juga di PMM. Nanti akan bisa dilihat oleh banyak titik. Nah, saat ini yang sedang dikembangkan dari kementerian adalah pembaharuan strategi dukungan IKN. Yaitu nanti setiap guru disarankan membuat video, ya, video model pembelajarannya seperti apa, direkam saja, nanti baru dipotong-potong mana yang mau disampaikan secara inti pada mata pelajaran itu. Ibu dengan akun belajar ID-nya buat channel YouTube, videonya diupload ke YouTube, linknya dilinkkan juga ke PMM. Bagaimana cara nanti mengupload link YouTube itu kami ajarin sekalian, akan mengajarkan biar nanti semua guru di SKB ini punya YouTube masing-masing. Dan pembelajaran secara online bisa dilakukan, dan ini sebagai bukti bahwa Ibu membelajarkan secara online. Nah, kalau adanya YouTube, nanti link ini Bapak Ibu kirim komen nomor mereka, nah mereka suruh komen. Jangan lupa diminta klik subscribe dengan jempolnya sama komen. Nah, itu akan menjadikan strategi baru untuk pembelajaran di pendidikan kesetaraan. Saat ini sedang dikembangkan pembaharuan strategi. Kalau Ibu punya YouTube, ya kan, mengajarkan sesuatu, ternyata murid Bapak nih bukan hanya anak didik, tapi ada orang lain yang juga melihat, ternyata bagus videonya nih, ya kan? Ternyata videonya ini bagus, ada mata pelajarannya yang membelajarkan gitu. Nah, ini nanti akan menjadi dasar salah satu strategi untuk memudahkan pembelajaran. Maka di sini kemampuan guru dipertaruhkan. Karena saya rajin memvideokan anak belajar, ya kan? Upload di PKBM Provinsi bikin channel YouTube, upload ke situ, kirim, bagi. Nah, ternyata berbagai macam pemberdayaan itu kami upload. Wah, ini bagus nih kalau dibikin ini, dan linknya dimasukkan ke platform Merdeka Mengajar. Artinya, kalau saya pahami, saya dibantu dari platform Merdeka Mengajar, dibantu oleh kementerian untuk berbagi se-Indonesia, buat video, terus kemudian diupload ke YouTube dan dilinkkan ke PMM. Dan dari PMM nanti akan disebar ke seluruh Indonesia dan akan dilihat oleh mereka. Maka di situ dikatakan Bapak Ibu menjadi narasumber berbagi praktek baik. Bukan berbagi praktek baik hanya untuk anak didiknya saja, tetapi untuk yang lain dan semuanya. Ternyata videonya menginspirasi. Itu. Nah, siapa tahu video yang Bapak Ibu buat nanti menginspirasi yang lain. Ada keunikan di situ dan itu akan ditiru. Nah, maka itu Bapak Ibu menjadi narasumber berbagi praktek baik.